Selamat sore semua, dapat petunjuknya tentang Palestina. Harus belajar dari kita orang Jawa, orang Indonesia. Kenapa? Karena kita pernah mengalami yang namanya dijajah juga. Mbah-mbah kita juga atau orang tua kita pernah jadi korban dari penjajahan. Bahkan yang perempuan-perempuan itu pernah mengalami yang namanya perkosaan, entah dari dulu zaman Jepang ataupun di zaman penjajahan yang lainnya. Tapi apakah kita sekarang ini jadi orang yang pendendam? Tentu tidak, karena kita lebih memikirkan ke masa depan. Kalau kita cuma memikirkan dendam dengan apa yang terjadi di masa lalu, ya kita nggak akan pernah jadi apa-apa. Apalagi kalau sampai perang itu terus-terusan, itu hanya akan menjadi bencana buat kemanusiaan. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Kalau Israel harus belajar dari Jepang, bagaimana dulu Jepang juga menjajah, tapi di sekarang mereka lebih ke teknologi, lebih bagaimana mereka itu membina masa depan. Ini yang perlu kita jadikan contoh, bukan malah kita itu berpihak pada salah satu, karena dua-duanya juga salah. Kita orang Jawa atau orang Indonesia pernah jadi korban dari yang namanya penjajahan, tapi di generasi sekarang kita itu enggak jadi seorang yang pendendam ataupun orang yang masih mau menuntut balas. Mungkin kita hanya ingin permintaan maaf secara lisan atau tertulis dari pemimpin mereka sekarang. Ini yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kita punya prinsip seperti contohnya ajaran agama Islam yang kita sebenarnya itu diwarisi kebencian, kita nggak tahu orangnya, kita nggak pernah mengalami itu, tapi kita itu diajari bagaimana menyimpan kebencian, balas dendam. Bahkan makam seorang Abu Lahab aja diinjek-injek, kita nggak tahu itu makam beneran atau enggak. Ini jadi aku itu nggak suka kalau generasi sekarang atau generasi yang akan datang itu diwarisinya kebencian ataupun dendam turun temurun. Itu yang aku nggak sukai. Kenapa? Karena itu akan merusak mental, merusak cara berpikir, bahwa kita ini hidup harus selaras dengan alam atau dengan sejarah yang kita lalui. Kalau kita cuma mentingin masa lalu yang kelam, ya masa depan kita itu nggak akan cerah. Ini makanya kenapa aku milih jalur spiritual, rohani, pengembangan jiwa. Agar apa? Agar aku itu bisa jadi seorang mentor atau penasehat bagi orang lain. Kenapa? Karena terkadang cara berpikir orang itu yang merusak dirinya sendiri. Ini sama seperti kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau ketemu orang yang nyakitin kita, orang yang membuli kita atau menzolimi kita, bikin kita menangis, bikin hati kita hancur-hancuran. Tapi ketika Tuhan itu menyembuhkan hati kita dengan waktu, terus tiba-tiba kita ketemu dia atau melihat dia dari jauh, kita masih mau balas dendam? Tentu aja enggak. Karena apa? Karena kita udah sembuh, kita udah nyaman. Buat apa untuk mengungkit masa lalu? Kecuali hukum itu akan dituai dengan sendirinya, tanpa kita mengotori tangan kita ataupun jiwa kita untuk balas dendam. Karma itu ada sendiri dan tepat waktu. Makanya kalau laki-laki tukang main perempuan, terkadang perempuan itu nggak balas, tapi nanti hukum alam yang membalas. Entah anak keturunannya merasakan atau hal-hal atau di masa depan dia itu sakit-sakitan atau ditinggalkan oleh orang yang dicintai, ya seperti itu. Hukum karma, hukum tabur tuai. Berbeda dengan hukum buatan manusia yang bisa kadang dijual belikan, tapi hukum Tuhan, hukum alam itu nyata. Kalau kita bisa merasakannya, itu kenapa aku bilang orang Palestina itu harus belajar dari orang Jawa, harus belajar dari bangsa kita, bahwa kita itu ya pernah mengalami penjajahan, penindasan dan sebagainya. Tapi kita bisa legowo, bisa nerimo dengan apa yang terjadi.
kita bisa memaafkan, dan kita bisa menjalin kerjasama. Nah, tapi kalau mereka berpikir hanya untuk balas dendam, hanya untuk menghancurkan atau membinasakan orang lain, ya itu salah besar. Karena apa? Karena kita bukan Tuhan. Kita nggak bisa menentukan orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah menentukan diri kita sendiri. Sama, jalan kita yang kita pilih itu kita yang menentukan. Kita mau jadi seorang leader atau pemimpin, kita pengen jadi seorang pemimpin rohani, pemimpin spiritual, ataupun kita nggak pengen jadi apa-apa, cuma pengen jadi seorang pertapa di gunung, di gua, itu juga pilihan kita. Tapi karena kita itu orang Jawa atau orang Nusantara, yang kita itu diajari sedari kecil, nggak apa-apa kita itu terlahir seperti orang yang nggak berada, kita dibully, dicaci maki, tapi kita punya kualitas, kita bisa mengembangkan diri, mengembangkan jiwa, kita bisa mengubah nasib. Jangan mau didoktrin dengan cara berpikir orang. Kalau orang terlahir dari keluarga miskin terus akan miskin terus, ya enggak. Ataupun kalau orang tuanya penjahat terus anaknya pasti jadi penjahat, ya enggak. Ataupun kalau bapaknya Habib, kiai ulama, terus anaknya pasti jadi kiai ulama ataupun Habib, ya enggak. Semua itu akan sesuai dengan kelakuannya. Kelakuan itu dicontoh orang banyak, kelakuan yang baik atau jahat. Karena apa? Karena kita belajar dari kesalahan. Itu yang aku pelajari. Aku itu jahat, bandel, badung, nggak bisa diatur. Tapi Tuhan itu membolak-balikkan hati, dikasih hidayah, dikasih syafaat, dikasih rahmat, dikasih kasih sayang, diajarkan banyak hal, mulai dari cinta, kesetiaan, ilmu, apapun melalui apa? Melalui hati. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita rusak, cuma penuh dendam, kebencian, nggak ada apa-apa yang bisa kita raih kecuali apa? Kehancuran. Itu kenapa kita itu dari Bambang kita udah diajari non-blok, kita nggak memihak salah satu. Tapi yang terjadi sekarang malah ikut nimbrung, akhirnya apa? Kekacauan. Itu kenapa sebagai orang Jawa aku bangga ya. Karena apa? Karena dari perjalanan hidupku yang hitam, yang kelam, yang mungkin orang itu sudah menjamin aku itu masuk neraka, ataupun aku itu udah dijauhi semua orang karena kelakuanku yang jelek. Tapi Tuhan membolak-balikkan sehingga aku bisa bikin konten, aku bisa jadi berbagi ilmu dan sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan pengen aku sharing pengalaman hidup, menginspirasi orang lain. Agar apa? Agar kita itu jadi orang yang lebih baik lagi. Jadi Tuhan itu nggak menilai hanya dari pakaiannya, kamu berjilbab atau enggak, kamu dari tatoan atau enggak, ataupun dari kamu itu keturunan siapa, tapi lebih ke gimana sih kelakuanmu selama kamu hidup. Kamu itu dikasih hidup terus buat ngapain? Sama seperti kamu itu dikasih harta, dari mana kamu dapat harta itu, kamu gunakan untuk apa? Ataupun dari mana kamu dapat ilmu itu, terus kamu pakai untuk apa ilmu itu? Atau kamu pendem sendiri sampai bawa mati dan sebagainya. Jadi lebih ke kecerdasan otak, kecerdasan emosional kita, dan bagaimana kita mengembangkan diri. Selamat sore dan sampai jumpa.